Hai, selamat datang di video panduan listening comprehension part A. Kita masuk ke part 3 negatif ya. Jadi di skill listening kali ini kita akan bahas di konten ini tentang ekspresi negatif, lalu ada double negatif, hampir negatif, dan negatif dengan perbandingan. Oke, langsung aja kita masuk. Tonton video ini sampai habis ya, karena ini skill yang lumayan ngebantu banget, akan sering keluar di listening. Yang pertama, dengar ekspresi negatif. Nah, apa ini maksud dengan ekspresi negatif? Ekspresi negatif adalah ketika kalian mendengarkan kata-kata not, ya. Dan sayangnya nanti dalam listening itu nggak akan selalu terdengar not, tapi menggunakan namanya kontraksi. Seperti will not menjadi won't, terus cannot menjadi can't, ada ent seperti itu ya. Suara-suara seperti itu artinya negatif. Nah, ini contohnya ya. Eh, Umumnya negatifnya seperti ada not, ada ent. Nah, ini contohnya Tom is not sad. Sad itu artinya sedih. Jadi kalau is not sad, tidak sedih, berarti artinya bahagia. Oke, lalu ada bentuk negatif lain seperti nobody, none, nothing, never. Ini juga kata negatif. Jadi contohnya seperti ini, nobody arrived on time. Ya, tidak ada seorang pun yang tiba tepat waktu. Berarti nobody on time. Tidak ada yang on time. Ini never works hard, never tidak pernah ya, negatif berarti never, walaupun tidak not ya, ini walaupun tidak not. Lalu berikutnya ada negatif dengan prefix ya, tidak menggunakan not, tidak menggunakan nobody, tapi menggunakan imbuhan an, in sama this. Ini juga negatif arti. Contohnya the patient was insane. Sane, insane, in itu negatif, jadi insane not sane artinya crazy ya. Itu strateginya. Nah, contohnya kalian lihat dulu seperti biasa jawabannya. Dari jawaban ini nanti kalian bisa lihat gambaran pertanyaannya. Dari pertanyaannya orang keduanya ngomong they didn't drive slowly on trip to Maine. Berarti did not, tidak ya, tidak apa, tidak drive, tidak mengemudi slowly, tidak slow dia. Berarti kalau nggak slow artinya quick, cepat ya. Drove rather quickly, gitu ya. Oke, jadi istilah lainnya seperti itu. Dia negatif, maka jawabannya positive. Itu bisa digunakan juga trik itu ya. Oke, kalau soalnya banyak negatif, maka kemungkinan soalnya adalah jawabannya banyak negatif, maka pertanyaannya positif. Kalau pertanyaannya positif, jawabannya negatif. Kemungkinan begitu triknya ya. Oke, but anyway untuk skill 7 trik negatif ini ya tadi aja, kalau misalnya dia negatif, perhatikan jawabannya, cari yang positif. Oke, lanjut ke latihan skill 7 seperti biasa. Teman-teman pelajari contoh soalnya dulu. Ini skripnya, pelajari skripnya, baru nanti latihan di website ya. Seperti biasa website nih, di website teman-teman kan yang member dikasih login ya buat latihan di website, silahkan latihan di website. Kecuali kalau Anda mendapatkan video ini bukan dari official website, bukan dari official Rumah Inggris. Kalau teman-teman dapat ini official dari Rumah Inggris, teman-teman pasti punya login buat masuk ke website. Oke, ini skripnya. Nah, contohnya nomor 1 ya, kita lihat jawabannya ini. She is very busy. Dia sangat sibuk. She has lots of free time. Dia punya banyak waktu. Yang C, it's not necessary. Itu tidak penting to take out the trash. Itu tidak penting untuk membuang sampah. Atau yang D, she will do it if she has time. Dia akan melakukannya ketika dia punya waktu. Kita lihat. Ya, soalnya ya. Orang keduanya ngomong apa? I have no time to do it. I have, kedengarannya positif, tapi ada no time. I have no time. Saya tidak punya waktu untuk melakukannya. Berarti kalau tidak punya waktu artinya, ya betul, berarti artinya busy ya. She's very busy. Nah, contoh nomor 1 sudah dijawab. Nomor 2, 3, 4, 5 silakan kalian kerjakan. Baca skripnya dulu, pahamin skripnya. Kalau sudah paham skripnya, kalian sudah tahu kira-kira jawabannya apa, kalian bisa dengarkan audionya di website latihan skill 7. Cari aja skill 7, kalian dengerin itu dan jawab. Lanjut ke skill nomor 8, double negatif ya. Double negatif artinya ada 2 ekspresi negatif. Ini contohnya seperti ini situasinya ya. Kata negatifnya seperti not, no, none, terus ada negatif ini un, in, this tadi udah kita pelajarin. Contohnya he didn't like the unclean office. Didn't di sini sudah negatif, lalu ada di sini ada unclean. Unclean negatif juga ya. Negatif, artinya double negatif. Artinya apa? Kalau double negatif berarti dia positif. Ingat ya, artinya positif. Ini did not like unclean office berarti suka ya. Tidak suka
tidak bersih. Berarti suka bersih. Nah, gitu ya meaningnya ya, double negatif. Lalu ada dua kata kerja negatif, two negative verbs. Contohnya ini. It isn't snowing. It is not snowing. So they are not going to the mountains. Ini tidak turun salju, ya. Jadi mereka tidak ke gunung, ya. Berarti maknanya adalah mereka akan pergi kalau itu bersalju, gitu ya. Tuh. Lalu yang berikutnya ada neither or not, ada either. Ini juga negatif. Contohnya Sue didn't like the movie. Sue tidak suka the movie, and neither did Mark, dan juga Mark. Nah, maknanya gitu ya. Berarti meaningnya both, keduanya didn't like the movie. Ini kata kunci juga. Jadi dengerin, kalau ada begini berarti both. Both artinya keduanya ya. Juga berarti either itu artinya juga gitu. Neither, either artinya juga. Oke, double negatif berarti positif ya. Oke, contohnya ini teman-teman lihat ada contohnya ABCD-nya. There's a possibility concert can take a place. Nah, di sini kita lihat orang keduanya ngomong, well, it is not impossible. It isn't impossible. It's not negatif ya. Negatif lalu ada impossible, negatif juga. Jadi kata possible lalu ada im-nya di sini. Negatif, negatif. Berarti kalau double negatif is not impossible berarti dia possible berarti. Maka yang mungkin berarti dia mungkin ya. Nah, yang mungkin adalah might. Concert might take place. Gitu. Ya. Double negatif berarti dia positif. Mungkin ya. Oke, ini latihannya skill 8. Pelajari skripnya seperti biasa lalu kerjakan latihan di website. Nah, ini kita lihat nomor 1 jawabannya ada he'll definitely be elected. Lalu ada the election is not complete. Ada he has high hopes for his chance. Lalu ada it may happen. Oke, dari sini kita belum ke gambar. Lihat ada orang keduanya ngomong apa? Well, it is not completely impossible. It is not impossible. Berarti itu tidak mungkin. Berarti kalau tidak mungkin berarti dia mungkin. Berarti kalau mungkin yang mana? It may happen. Gitu ya. Itu gampang banget. Yang penting kalian udah tahu triknya aja. Oke, kerjakan nomor 2. Perhatikan nomor 2 ini, cocokin. Kalau nggak tahu kalian terjemahkan pakai kamus. Kalau kalian masih nggak ngerti pakai kamus, kalian bisa chat kita di feel free to us in our WhatsApp group. You are welcome there. Oke, lanjut ke skill 9. Skill 9 artinya hampir negatif. Nah, hampir negatif, jadi dia nggak sepenuhnya negatif ya, dia hanya hampir negatif. Ini contohnya ada meaning, ada almost none, ada almost never. Almost none artinya hampir tidak ada, ya. Kalau almost never, hampir tidak pernah. Oke. Contohnya nih, expression yang digunakan adalah hardly, barely, scarcely, only. Diingat aja nih, hardly, barely, scarcely, only. Ini contohnya, there is hardly any food in the refrigerator. Di sana ada sedikit nih, hardly nih ya, sedikit, hampir tidak ada nih, hampir tidak ada makanan di refrigerator. Kesimpulannya ada nggak? Ada berarti makanan, tapi sedikit ya. Nah, yang never gimana? Rarely sama seldom artinya jarang nih, jarang berarti ya, hampir nggak pernah berarti jarang. Tapi kalau jarang bukan berarti nggak pernah ya, karena dia almost never. Contohnya ada he rarely drives to work. Dia jarang mengemudi ke kantor. Tapi pernah nggak dia mengemudi? Pernah. Ya, hampir nggak pernah artinya jarang. Oke, ini contohnya kita lihat I had barely enough money. Saya punya barely nih, negatif nih. Almost ya, barely itu almost enough money. Saya punya, kalau nggak ada barely-nya berarti saya punya banyak uang. Tapi kalau ada barely-nya berarti saya hampir nggak punya uang gitu ya. Berarti dia hampir nggak punya uang, ada uang tapi sedikit. Itu jawabannya yang mana? Yang C ya. He paid the bill but has no money left. Dia membayar tagihan tapi tidak ada uang yang tersisa. Kenapa nggak ada uang tersisa? Karena uangnya nggak banyak, uangnya sedikit gitu. Nah, kalau masih kalian nggak nyambung kenapa ini jawabannya, lari ke orang pertama. Gini maknanya ya. Were you able to pay the electric bill? Misalnya kamu membayar tagihan listrik, saya punya uang cuma sedikit gitu, berarti dia bayar tapi uangnya nggak sisa banyak, uangnya habis gitu cuma buat bayar listrik karena uangnya dikit. Kalau uangnya banyak pasti nyisa gitu ya. Oke,
Lanjut latihan skill 9, pelajari skripnya seperti biasa, lalu jawab soal di website. Nah ini kita masuk ke contoh soal dulu, saya kasih tahu. Ini ada there is a little rain in July, ada in July it never rains, ada it rains hard in July, ada when it rains in July it rains hard. Sini it hardly ever rains in July, itu hampir nggak pernah hujan di bulan Juli. Oke. Berarti bukan berarti nggak pernah ya, hampir nggak pernah. Berarti pernah nggak hujan? Pernah ya. Berarti yang mana kira-kira? There is a little rain in July. In July it's never. Kalau yang B ini sama sekali nggak pernah. Kalau yang C it rains hard in July. Oh itu hujan deras sekali di bulan Juli, enggak ya. D when it rains in July it rains hard. Ketika hujan di bulan Juli hujannya deras banget, enggak juga. Nggak bisa disimpulkan begitu. Yang bisa disimpulkan adalah yang A ya. There's a little rain in July. Maksudnya sedikit hujan di bulan Juli itu cuma sedikit kemungkinannya gitu. Oke, lanjut ke nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Kalian bisa lakukan di rumah, cari di kamus jawabannya apa, lalu cocokin dengan jawabannya ABCD-nya ya. Nanti kalau misalnya nggak bisa, masih nggak ngerti, kalian bisa tanya di grup WhatsApp. Tenang aja, kalian boleh kok nanya. Oke, buat teman-teman yang nonton ini di YouTube, kalian mau tahu informasi lebih lanjut, kalian bisa kunjungin kita di www.rumahinggris.com, ada /rehearsal. Kalian bisa kontak kita di situ. Oke. Oke, lanjut ke skill 10 terakhir ya, negatif dengan perbandingan. Maksudnya apa nih negatif dengan perbandingan? Kita lihat. Perbandingan itu seperti yang udah kita tahu menggunakan more than ya. Contohnya ini ada no one is more beautiful than she is. Ada negatif ya, no one. Ada more beautiful, tidak ada yang lebih cantik. Berarti kalau nggak ada yang lebih cantik, maknanya adalah dia adalah yang tercantik, gitu maknanya. Ini sering muncul jawabannya bakal begini ya. Kalau kalian dengar ada ada negatif dengan perbandingan seperti ini, berarti jawabannya adalah ini. Oke, lalu ada yang bentuk lain adalah negatif, ada ini juga, ada perbandingan. Couldn't be happier. Negatif ini berarti dia positif ya, berarti dia positif. Negatif positif ya. He couldn't be happier. Tidak pernah lebih bahagia daripada ini. Contoh lain adalah I've never been happier. Saya tidak pernah lebih bahagia dari ini. Berarti dia sangat bahagia. Gitu ya. Oke. Biar lebih meresap ilmunya, silakan lihat contoh soalnya ini. Kita lihat jawabannya ada she's not very smart, he's smarter than she is, other students are smarter than she is, ada she is the smartest student in the class. Kita lihat no one is more intelligent than she is. Tidak ada yang lebih pintar daripada dia, nggak ada yang lebih cerdas daripada dia. Berarti kalau nggak ada yang lebih cerdas, dia adalah yang the smartest. Loh, kenapa bukan most intelligent? Ya memang kayak gitulah gaya TOEFL ya, dia mencari kata yang lain. Intelligent artinya pintar ya, smartest juga pintar, tapi menggunakan kata yang lain untuk menjebak kalian supaya kalian milih-milih suara yang mirip dengan ini. Oke, gitu ya. Nah, seperti biasa, ini kerjakan latihan 10, pelajari skrip, dan jawab soal di website. Kita lihat nomor 1, jawabannya ada she's not very happy, she didn't do very well on the exam, ada she could be somewhat happier, she's delighted with the results. Jawabannya adalah I couldn't be happier. Negatif, komparatif. Berarti kalau negatif komparatif, dia artinya sangat positif ya. Sangat apa? Sangat positif ini, happy. Mana yang sangat happy? Yang A, tidak bahagia. Yang B, she didn't do very well. Tidak bahagia berarti ya kalau dia tidak melakukan dengan baik di ujiannya. Lalu yang C, she couldn't be somewhat happier. She could be somewhat happier. Enggak masuk. Yang benar adalah yang D. She is delighted. Delighted itu artinya bahagia ya, with the result. Dia sangat bahagia dia sangat puas dengan hasil tesnya. I couldn't be happier artinya itu. Oke, jadi gitu gaya-gaya di skill nomor 10 ya. Kerjakan 2, 3, 4, 5 sampai 10. Lalu kalian jawab di website, latihan di website ya. Oke. Nah ini seperti biasa di bagian akhir kalian bisa latihan mandiri, dengarkan dengan kerjakan soal latihan tanpa skrip, terus kalau sudah jawabannya disimpan, lakukan lagi tapi sambil baca skrip, terus di compare jawabannya, lalu kerjakan dengan lihat skrip, terus boleh pause audionya ya sambil ngerjain listening, lalu bisa compare kalian jawaban yang tanpa skrip sama dengan lihat skrip, lalu yang ketiga kerjakan lagi tapi tanpa skrip lagi gitu ya, nanti kelihatan bedanya ada nggak gitu. Nah kalau ini kalian bisa langsung kerjain. Ini papernya. Oke, ini papernya, soalnya, jawabannya. Oke, nanti kalian bisa dengarkan audionya dengan yang sudah kita kasih linknya ya.
Terus ini skripnya, kalau sudah kalian bisa lihat skripnya ini, terus ada jawabannya ya. Oke, itu dia untuk skill 3 ya, negatif. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di skill berikutnya. Bye.